Hai teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, tahun ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita memasuki tahun berapa, Sepin? 2022. Selamat tahun baru ya, Pin. Iya, selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru, teman-teman. Nah, hari ini Lose, kan tahun yang baru. Pastinya kita harus punya semangat yang baru juga dong. Harus lebih semangat lagi. Yuk kita sama-sama nyanyiin Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk, teman-teman bisa bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau masuk di dalam doa. Sepin bisa pimpin kita di dalam doa? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi kita berkat yang banyak. Berkati hari ini kami akan memulai ibadah kami. Semoga ibadah ini bisa didengarkan oleh teman-teman semua dengan baik. Berkati juga Lose yang akan menceritakan tentang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman di rumah, minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Kita sudah dengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Someta. Tentang apa? Masih ingat nggak ya? Ayo, masih ingat nggak? Apa itu Lose? Tentang apa ya, Bin? Tentang apa ya? Oh, Allah itu menciptakan semuanya. Terus
Allah itu kuat, Allah itu berkuasa. Yuk kita sama-sama nyanyikan Allahku besar. Sambil gerak ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita nyanyikan sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah teman-teman juga Sepin, seperti lagu yang tadi yang kita sudah nyanyikan apa? Allahku besar. Allahku besar, Allah kita ini besar, sudah kuat. Terus apa lagi? Terhebat. Terhebat. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi juga mengatakan bahwa Allah itu Kuat. hebat, Allah itu kuat, bahkan tiada tandingannya, enggak ada tandingannya, hanya satu-satunya Allah kita yang hebat. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Hebat-hebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyi Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan?
teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh dengan konsentrasi, kami boleh dengan tenang mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Lose yang akan menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Happy New Year buat kalian semua. Mari di tahun 2022 ini kita semakin semangat. Semakin kita dipakai Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan memuliakan Tuhan. Nah teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar tentang siapakah Allah itu. Ya, namun sebelumnya kita akan bersama-sama bermain tebak-tebakan. Nah oleh karena itu Lose mau panggil teman kita ya. Lose Santi sama Cici Sepin untuk membantu Lose dalam permainan kita hari ini. Yuk kita bersama-sama akan bermain ya. Teman-teman yang di rumah juga boleh bermain bersama kita, main tebak-tebakan, oke? Yuk kita akan panggil mereka. Cici Sepin, Lose Santi. Halo teman-teman. Iya. Nah, sekarang kita mau tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa Lose? Tentang siapakah aku? Siapakah? Ya, oke? Oke. Kita mulai ya. Ya. Oke, Lose mau tanya. Aku adalah buah yang berwarna kuning. Jeruk. Pisang. Belum. Nah, kulitku agak bersisik. Terus, di atas kepalaku ada seperti tanduk tapi berduri. Ayo, apakah aku? Siapakah aku? Ayo, siapa yang tahu? Warnaku kuning. Apa ya? Kulitnya bersisik atau kasar? Durian. Kuning. Kuning. Durian bukan kuning ya? Kuning dalamnya. Kepalanya ada tanduknya atau ada durinya. Panjang. Buah naga merah. Bukan. Ayo, siapa tahu tahu? aku. Apa? Nanas. Iya, 100. Lagi ya. Oke. Oke, 1. Aku ini biasa hidup di darat dan di laut. Di darat. Di tanah atau di daratan ya, betul ya. Atau di dalam air. Dalam air. Ya. Makananku ini daging-dagingan. Ya. Gigiku tajam-tajam. Kulitku keras. Bahkan berat badanku itu berat banget. Nggak bisa digendong dengan satu orang, nggak mungkin. Mungkin bisa 10 orang untuk gendong aku. Tapi tubuhku ini panjang. Yo, siapa tahu? Oh, tahu. Apa itu? Buaya. Iya, pinter sekali. Pinter Ya, Cici Sepin. sekarang kita mau tebak-tebakan tentang profesi. Oh, profesi. Ya, oke. Aku kerjaanku di sebuah tempat yang selalu menggunakan baju putih-putih. Setiap hari aku itu selalu menggantungkan sebuah alat di leherku. Zaman sekarang ini aku selalu menggunakan masker. Harus tutup dengan rapi. Dan aku selalu memeriksa mereka dengan cara alat yang tergantung di leher itu. Apa ya? Ayo. Apa itu, Ce? Putih-putih. Ada Adik baju. alat yang digantungkan. Iya. Ayo. Dokter bukan sih?
Oh iya Betul dokter. sekali. Iya, betul. Apa yuk alat yang digantung itu? Stetoskop ya? Iya. Satu kali lagi ya. Oke. Terakhir. Ayo teman-teman yang di rumah juga boleh nih jawab ya. Aku ini seorang yang dipilih untuk menjaga keamanan. Jaga keamanan. Ya, banyak sih itu ya. Ya, terus? Tapi bajuku ini kebanyakan bukan coklat, tapi hijau. Blonteng-blonteng. Kalau aku latihan, aku biasanya latihan di tanah lapang yang luas banget. Terus setiap hari aku harus berlatih, berlari, olahraga yang kuat supaya saya bisa melakukan tugasku dengan baik. Ayo, siapakah aku? Sustanti tahu nggak? Bukannya itu ya, apa? Abri. Ya, lebih tepatnya Tentara. tentara. Iya, pinter. Ada lagi loh, Sa? Satu lagi. Oh, satu lagi. Menurut sekarang Lose mau tanya, dia itu sekarang Lose pertanyaannya bukan tentang profesi. Sekarang Lose akan tanya, siapakah Lose Santi? Maka Lose Santi harus jawab. Oh, gitu. Ya, Oke. ya. Siapakah Lose Santi? Luse Santi. Luse Santi. Ya. Ayo. Lose. Lusenya sekolah minggu. Oke, satu. Terus 4 dari 5 bersaudara. Betul. Terus. Terus apalagi ya? Pelayanannya biasanya di multimedia. Oke, terus. Terus kerja di HDI. Oke, ada lagi? Yang pasti anaknya Tuhan. Oke, Ya. pintar. Sekarang kita tanya lagi. Ya. Siapakah Cici Sepin? Cici Sepin jawab. Anaknya Lose Lili. Oh iya, pasti. Terus, Terus masih sekolah. kelas berapa? Kelas 9 SMP. Oke, di mana? Di Aletea. Oke. Terus yang pasti anak Tuhan. Oke, betul. Apalagi ya? Oh, anaknya Mami Lili tok tuh. Oh iya, sama Dedi dong. Oh, sama Oke. Adiknya Koko Jojo. Oke. Kalau begitu, pertanyaannya Lose, siapakah Allah kita? Allah. Ayo. Allah itu yang kita sembah tiap minggu kalau kita misalnya sekolah Betul, minggu. apalagi? Bapak kita. Bapak kita, terus. Apalagi ya? Yang suka menolong kita. Suka menolong kita. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang siapakah Allah. Kalau tadi kita tebak-tebakan gampang, ya kan? Tapi kalau kita ngomongin siapakah Allah, orang pada bingung. Padahal setiap minggu kita beribadah kepadanya, kita berdoa kepadanya, kita selalu memanggil namanya. Tapi kalau kita ditanya siapakah Allah? Siapa ya? Gitu Iya, ya. bingung loh Mau jawabnya. menjelaskan tuh susah gitu ya. Nah, ada satu pepatah nih ya berkata begini. Kalau tidak kenal maka tidak. Saya. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, maka kita kurang mengasihi Dia. Oleh karena itu hari ini teman-teman kita akan belajar tentang siapakah Allah itu. Nah, teman-teman tahu enggak? Lose Santi sama Cici Sevin tahu enggak? Allah itu adalah Allah itu esa. Esa. Iya, Ulangan 6 ayat yang keempat. Coba kita akan baca bersama-sama ya. Ulangan 6 ayat keempat berkata begini. Dengarlah
Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Apa itu Esa? Yo, tahu enggak Esa itu apa? Esa itu satu-satunya ya Lusa. Betul sekali. Esa itu artinya Allah itu satu-satunya, tunggal. Tapi bukan berarti satu Esa itu berarti satu kayak nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, bukan. Atau nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Kalau kita ngomong Esa itu tunggal satu-satunya dan cuma ada satu, ya ini satu tok. Artinya bahwa Allah itu Esa, bahwa tidak ada Allah yang lain, cuma ya Allah tok. Nah, jadi kalau begitu ada enggak Allah lain di dunia ini? Enggak. Hanya ada siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus apa Tuhan Allah? Tuhan Allah. Ah, Oh beda ya Lusa, Tuhan Yesus sama Tuhan Allah. beda. Makanya Esa itu artinya juga teman-teman. Esa itu artinya bahwa dia itu satu pribadi tapi 3 oknum. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Allah Bapa itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau kita ngomongin tentang penciptaan loh, Semeta minggu lalu kan ngomongin Tuhan Allah menciptakan. Dia tidak tidak sebutin Yesus gitu. Atau Roh Kudus gitu. Tapi Tuhan Allah. Karena tugasnya Tuhan Allah itu menciptakan dunia ini. Terus kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang lahir dan mati buat kita. Dan Roh Kudus itu adalah penolong yang setia atau penghibur bagi kita. Ngerti nggak sekarang? Jadi Allah kita itu satu-satunya, tidak ada Allah lain. Tapi di dalam Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, mungkin teman-teman bingung, loh kalau Tuhan Allah menciptakan dunia ini, Tuhan Yesus sama Roh Kudus di mana dong? Iya Lusa benar. Ayo di mana? Katanya satu. Masing-masing punya tugas. Terus kalau satunya Jadi kalau Tuhan Allah menciptakan, Tuhan Yesus belum sama Roh Kudus tidak ada ya? oh, iya harusnya gitu ya. Enggak. Terus Waktu Tuhan Yesus lahir, Allah juga tidak ada dong. ya enggak. Nggak tahu, bingung juga. Bingung. Iya. Katanya satu tapi ada teman-teman, Tuhan Allah itu atau Tuhan Esa yang Esa itu tunggal tapi 3 oknum. Satu pribadi yaitu Allah tapi 3 oknum. Dan 3-tiganya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini nggak bisa dipisah-pisahin. Tapi mereka jadi satu kesatuan. Nggak bisa dipisah-pisahin. Oh berarti waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus tidak ada, Roh Kudus belum ada. Enggak, ya waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Yesus juga di situ, Roh Kudus juga di situ. Jadi satu karena satu pribadi. Nah, waktu Tuhan Yesus lahir. Nah, Tuhan Allah ada di mana? Bingung kan? Tuhan Allah sama Roh Kudus ya ada di dalam diri Yesus Kristus. Waktu Yesus mati kan Yesus tuh sempat teriak-teriak gini, Eloi, Eloi, lama sabatani kan gitu kan? Ya. Artinya apa yo? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti Allah nggak ada di situ ya? Iya kalau Harusnya dari meninggalkan. kata-kata itu Iya, itu tidak benar. Allah pun ada di situ. Tapi Tuhan Allah itu tetap membiarkan Yesus tuh mengalami kematian. Jadi juru selamat. Allah mau nyelamat no Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak jadi mati. Dosanya kita siapa sing nanggung? gitu. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus mati dibangkitkan, Tuhan Allah Roh Kudus itu ya juga ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Bingung ya Lusa? Iya, waktu kita tanya nih Roh Kudus waktu Yesus naik bangkit
naik ke surga tuh ya, kan ada Roh Kudus turun tuh kan. Nah, berarti Tuhan Yesus sudah bangkit dong. Ya. Udah naik surga. Tuhan Allah juga enggak ada. Apakah begitu? Bingung ya, Bin? Iya. Artinya enggak, teman-teman. Ingat, satu pribadi, 3 oknum, dan oknum ini enggak bisa dipisah-pisah. Kamu ya tugasmu ini, tugasku ini, kamu ke sana, aku ke sini. Enggak. Tapi tetap jadi satu. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, ya Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu jadi satu. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, jadi bayi, ya Allah di situ, Roh Kudus di situ. Waktu Yesus naik ke surga, ya Allah di situ, Roh Kudus ya di situ. Waktu Roh Kudus turun, ya Allah di situ, ya Tuhan Yesus di situ. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Ada nggak sih loh, contoh yang lebih Nah, gampang gitu loh, oke. Lose punya ini nih. Apa ini? Lidi. 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 Pegang satu. Pegang satu. Satu. Ya, Ini apa namanya? Lidi. Ini apa? Lidi. Ini? Lidi. Nah, lagi. Ini apa namanya? Lidi. Lidi. Satu, satu, satu. Meskipun kita bilang ini satu lidi, satu lidi, satu lidi, tetap namanya Lidi. lidi. Meskipun ini sendiri, kamu di sini lidinya dipegang Cece siapin satu, Lose pegang satu, tetap namanya lidi. Kalau kita tetap jadikan satu, tetap namanya Lidi. lidi. Oh. Jadi Allah itu, ini gambaran ya, gambaran ini, ilustrasi ini nggak sempurna. Kenapa? Manusia itu otaknya kecil, terbatas. Untuk mengerti tentang Allah yang besar, yang satu pribadi, 3 oknum tadi itu nggak gampang. Harus dipikir bukan dengan otak kita yang terbatas, tapi harus dengan percaya sama iman kita. Bahwa meskipun Tuhan Allah itu disebut Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya tetap mereka itu Satu, ya. Allah. Kemanapun mereka pergi ya tetap adalah Allah. Wah, kamu paham enggak hari ini? Paham. Paham. Jadi Allah itu hebat bukan? Enggak bisa dipikir oleh manusia. Lek bisa dipikir dia bukan Allah. Ya kan? Ya, ya. Kalau dimengerti, wah aku iso ngerti. Berarti dia bukan Allah, dia bukan Allah yang besar. Karena nggak bisa dipahami, nggak ngerti kita. Karena dia Allah. Makanya itu kita harus terima dia hanya dengan apa? Percaya. Nah, yang kedua nih, Allah itu disebut roh. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Coba kita akan baca. Yohanes 4 ayat 24. Sudah dapat Alkitabnya? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kamu tahu roh? Kayak hantu gitu ya? Ya, yang gentayangan gitu itu. Tuhan Allah lek gentayangan gitu menakutkan enggak sih? Nakutkan. Iya sih. Iya. Allah itu roh, roh itu bukan maksudnya gentayangan begitu. Terus? Tapi roh itu artinya tidak memiliki tubuh. Kayak kita ini, tubuh manusia ini. Gak Karena- bisa dilihat berarti ya? Enggak bisa. Tapi bisa Rasakan. betul sekali. Allah itu roh artinya enggak punya tubuh. Kalau kita punya tubuh, kamu di sini Josephine sama Lose Santi ada sini sama Lose Lili. Lose Santi ada di rumah enggak? Gak ada. Ada di mana? Di sini. Nah iya, kenapa? Ya tubuhnya Lisa Santi di sini. Iya. Kalau Allah itu enggak. Allah itu selain dia adalah Allah yang tidak punya tubuh jasmani kayak kita. Kamu tahu enggak sih manusia itu waktu kita mati, tubuh kita ini, daging kita ini habis dimakan rayap.
jadi tanah balik lagi. Ya kan? Ya. Nah, itu artinya tubuh kita ini namanya fana, nggak kekal. Tapi Allah itu karena nggak punya tubuh, dia itu kekal selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Allah itu ada. Allah itu roh. Dan karena dia itu adalah roh, maka dia itu ada di mana-mana. Seperti tadi, Loh Susanti ada di sini, dia enggak mungkin ada di rumah. Wong tubuhnya di sini kok. Lek tubuhnya di sana sama di sini. Menakutkan enggak? Iya. Iya, tubuhnya ada 2 berarti. Mungkin itu kembaran. Iya, itu berarti kembaran. Tapi karena Allah itu roh, Allah itu ada di sini, ada di rumahnya Loh Susanti, ada di rumahnya Josephine, ada di atas, ada di bawah, ada di Amerika, ada di mana? Di kolongnya bumi, kolongnya jembatan. Allah itu ada di mana-mana. Banyak kan ya, Ustaz? Banyak itu bukan berarti Allah itu banyak loh ya. Bukan, karena Allah itu roh. Oh, tadi itu Karena roh itu dia ada di mana-mana, dia bisa di mana-mana. Nah, kalau saya di Jakarta, ini ya sebentar lagi Cece Sepin ada di Malang, maminya ada di sini. Allah itu juga di sana, juga di sini. Kalau gitu, makanya ada lagunya loh. Apa lu, Ustaz? Ku daki gunung yang tinggi, ku seberang gitu kan? Oh iya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Oh, Di mana mana aja ya? saja kita ada. Lek gitu, kalau gitu teman-teman, kita kalau lagi sendiri perlu takut enggak? Enggak. Betul kan? Karena Allah ada di mana-mana. Waktu kamu susah, nggak ada orang yang menemani kamu, kamu perlu sedih terus enggak? Enggak. Karena ada Allah. Ya kan? Waktu kamu merasa gelap sekali, Allah ada di situ enggak? Ada. Nah, karena itu jangan jadi anak yang suka penakut. Ya kan? Iya. Dan enggak usah khawatir, meskipun kamu sendirian, Allah itu ada di situ. Meskipun kamu ditinggal mama papamu loh ya. Papa mamamu pergi ke Surabaya, kamu di rumah. Meskipun sama mbak kan, biasanya waduh, wah aku kok sendirian. Jangan takut, karena ada Allah di situ. Ya. Tapi juga harus ingat, karena Allah itu ada di mana-mana. Kalau kita ngambil barang itu, masuk no kantong. Lihat enggak? Ada yang lihat enggak? Ada dong. Ada. Mama papamu lihat enggak? Enggak. Enggak. Lo semua lihat enggak? Enggak. Kamu nyontek gini. Ada yang lihat enggak? Ada. Ada. Ya kan? Karena Allah itu ada di mana-mana. Bisa lihat apa yang tidak bisa kita lihat. Nah, karena itu tidak terlihat tapi bisa dirasa. Terlihat tapi bisa dirasa. Yo, sekarang lo coba kasih tahu. Rasa apa? Dingin. Dingin. Karena ada Angin. angin. Dari mana angin ini? Tidak karena tak Dari kipasi. Tapi sebenarnya anginnya dari mana? Enggak tahu. Kamu sekarang di sini ada angin enggak? Ada. Ada Ada. dong. Kalau enggak ada angin, kira-kira kita bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Coba angin ini ditangkap Nggak bisa. Kosong, enggak ada. kosong. Tapi kamu rasa ada angin enggak? Ada. Ada. Allah itu seperti itu loh. Nggak bisa dilihat mbek mata, tapi Allah ada. Nah, pertanyaannya nih, kayak gitu, gimana ya kita bisa tahu Allah itu ada? Nggak lihat, tapi kita bisa rasain. Piye carane? Dari mana yuk? Apa dari doa ya? Betul sekali. Waktu kamu berdoa emang Tuhan lihat ada di depanmu?
Enggak. Enggak toh. Karena Allah nggak terlihat, tapi kamu tetap berdoa kan? Iya. Karena kenapa kamu berdoa? Karena kamu percaya dengan iman kalau ada Allah yang Mendengar. Apalagi, bagaimana kamu tahu kalau Allah itu ada wong nggak ketok? Kemarin kalau kita ke Pulau Merah, lihat laut, lihat gunung. Nah, siapa itu yang buat? Ya kan? Maksud tiba-tiba laut ada, gunung ada. Iya lah gambar. Iya. Ya kan? Lah semua itu dari ciptaan kita bisa tahu kalau Allah itu ada. Lihat langit. Kita hari ini ada LCD-nya di layar teman-teman ada bintang. Luar angkasa ya itu. Luar bisa angkasa. Bisa ngitung enggak tuh? Bintangnya nggak bisa, berapa? terlalu banyak itu. Nggak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat langit, apakah bisa jalan dewe itu bintang-bintang, bulannya tiba-tiba pulang, waktunya pagi turun, matahari ini naik. Siapa sih naik turun no itu? Tuhan. Itu tandanya bahwa Allah itu ada. Tidak hanya lewat doa, tapi juga lewat iman kita. Waktu teman-teman susah, ya. Terus lalu kita nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, hati kita jadi tenang. Merasa enggak pernah begitu? Pernah. Kenapa kok ada perasaan seperti itu? Ya karena kita percaya dengan iman kita kalau Allah ada. Oh berarti Tuhan itu nolong ya loh. Maksudnya kalau misalnya kita gelisah terus kita doa, terus hati kita tenang gitu, itu berarti Tuhan dengar doa kita. Betul. Ya loh. Oleh karena itu Allah itu ada dimanapun kita berada. Jangan takut. Ya, nah teman-teman, oleh karena itu hari ini kita tadi sudah main-main toh. Ya. Nah, terakhir kita juga main-main nih. Main apa lagi loh? Oh, bukan main-main apa ya, tapi permainan. Ya. Nah, permainan ini jadi tugasnya teman-teman di rumah, termasuk Lo Susanti, Cici Sepin dan teman-teman yang di rumah. Permainannya adalah begini. Siapakah Allah itu? Maka kamu harus tulis. Allah itu apa? Allah itu apa? Banyak sebenarnya kalau kita mau. Ya kan? Ya. Contohnya tadi, Allah itu Esa, Allah itu Roh, Allah itu ada di mana-mana, Allah itu penolong, Allah itu banyak sekali. Ya kan? Dari kita belajar firman Tuhan ini, teman-teman kira-kira apa yang kamu pelajari? Yuk, Cici Sevin, apa yang kamu? Itu ada di mana-mana, jadi kita nggak boleh takut. Betul. Apalagi? Apalagi ya? Allah itu tadi Esa. Tidak ada Gak ada Allah yang lain. Satu-satunya. Satu-satunya. Limited gitu ya. Limited. Nggak ada lagi wis cuma satu. Like gitu kita boleh nggak cari Allah yang lain? Gak boleh no. Contohnya Allah lain tuh kayak apa sih? Cari patung, disembah-sembah. Berhala ya. Berhala. Gak boleh, karena itu bukan Allah. Allah yang cuma kita sembah, yang kita berdoa, yang kita puji, yang kita selalu muliakan, yaitu Allah kita satu-satunya. Nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan dengan iman kita. Tapi loh, berhala itu kan nggak hanya cuma sing kelihatan kayak patung gitu ya, Iya. Bisa jadi kayak misalnya kita main game, itu termasuk berhala nggak loh, Misalnya kasihkan sampai lupa nggak ke gereja apa, misalnya disuruh mama. Kita dijadikan kayak game itu jadi Allah kita. Nomor satu nih ya, paling hebat, pokoknya paling bagus lah gitu. Sedangkan Allah itu enggak mau loh kita begitu. Karena cuma adalah satu-satunya. Dia maha kuasa. Tadi kan banyak sekali toh kita belajar Allah itu Esa itu apa, penolong ya kan, dan Allah itu Roh. Nah, oleh karena itu mulai hari ini kita mau belajar bersama-sama. Allah kita hebat. Ya, tadi kan ada lagu nih ya. Allah yang terbesar besar, tiada tandingannya. Oh ya,
Itu oleh karena itu ayo kita teman-teman yang di rumah dan semua yang ada, kita belajar bersama-sama bahwa Allah itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Kita akan belajar bersama-sama lewat firman Tuhan 2 Samuel ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama ya. Ya, Lusa. Oleh 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 22. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ya kan? Jadi tidak ada Allah selain Tuhan Allah kita. Dan tidak ada yang sama dengan Allah kita, sebanding dengan Allah kita. Hanya Dia satu-satunya. Tadi berarti ya Lusa, tugasnya buat teman-teman yang di rumah juga, Sepin juga, Lusa Santi, nulis itu ya Lusa. Siapa Allah itu Siapa ya? Allah itu? Teman-teman Ya. di rumah jangan lupa ya. Jangan tulis. lupa. Siapa Allah itu? Di dikirim lewat WhatsApp. WhatsApp. Jangan cuma satu nyebutinnya. Banyak juga boleh. Allah itu Esa, Allah itu Roh, Allah ada di mana. Pokoknya semua yang tadi kita dengar tuh loh kan. Ya. Kan banyak toh kan Ya. yang kita belajarnya. Akhirnya Allah itu satu pribadi 3 oknum. Wah hebat. Tidak ada loh Allah yang luar Keren, biasa. Keren kayak gitu. Nah teman-teman, selain itu jangan lupa ya ayat hafalan ini dihafal. Dan dikirim Dikirim ya, di video, ya, di dikirim video. ke Bagi WhatsApp. anak-anak yang kelas balita, cuma yang di depan aja. Mungkin dicoba kita lihat lagi ya. Yang paling kelas kecil cuma menghafalnya sampai ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Wah, Oh gampang. sampai situ toh. Iya, gampang kan? Ya. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Gampang kan? Gampang. Kelas balita paling gampang ya. Tapi untuk kelas besar, kelas Sampai 1 habis ya. sampai pra-remaja, ya sampai habis. Kan kalau nyebutin Allah itu, siapakah Allah itu kan gampang. Ya. Ya, betul? Betul. Nah yuk kita sama-sama berdoa ya. Ya, Kita bisa. bersyukur karena kita punya Allah yang hebat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa, besar dan perkasa. Luar biasa Engkau Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu jangan biarkan kami menyerahkan diri kami kepada Allah yang lain atau ilah-ilah yang ada di dunia ini. Tapi kami hanya menyembah percaya kepada Tuhan Allah saja. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami dan tidak ada lagi Allah yang lain. Oleh karena itu ajarkan kami juga percaya kepada Tuhan. Kau ada, selalu ada bagi kami, baik kami suka, dalam duka, dalam kesendirian, atau dalam kesepian, ketakutan, dalam segala hal Engkau ada. Karena itu biarlah kami belajar untuk tidak takut, kami boleh belajar untuk percaya sungguh kepada Tuhan, karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Cici Sepin dan Lusa Santi. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun ya untuk Niki Rivaldo pada tanggal 9 Januari. Happy birthday Niki. Happy birthday. Nah, untuk pengumuman selanjutnya, tahun ini Sekolah Minggu tetap mengadakan yaitu program namanya ASA. Apa itu ASA? ASA adalah Aku suka Alkitab. Aku suka Alkitab. Nah, contohnya seperti ini. Lembaran ini akan dibagikan dalam minggu ini dan teman-teman dapat mengambilnya di TU Gereja. Di lembaran ini ada pertanyaan tiap harinya yang teman-teman bisa jawab, teman-teman kerjakan dan jawab, lalu dilaporkan ke guru kelas masing-masing. Jadi yang tahun lalu kan kita sudah mendapatkan mapnya nih. Nah ini tinggal dimasukkan
lagi di mapnya. Nah, gitu ya teman-teman. Terus untuk pengumuman selanjutnya, teman-teman yang sudah vaksin, yang pengen belajar bahasa Inggris, ini gratis teman-teman. Nah, teman-teman bisa bergabung di hari apa? Sepin? Selasa dan Kamis. Untuk Selasa kelas 3 dan 4, dan untuk hari Kamis kelas 5 dan 6 di gereja ya. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Nah, teman-teman yang ingin mengikuti les bahasa Inggris ini dapat mendaftar dulu di Nusa Erlin. Nah, pengumuman sekian. Nah, sekarang kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk teman-teman yang di rumah dapat memberikan persembahannya melalui di transfer di rekening gereja dengan dikasih note untuk sekolah minggu, atau bisa dititipkan papa mamanya untuk datang ke gereja. Ya, kita sambil mau nyanyikan lagu Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Dan doa berkat dan juga doa ulang tahun nanti akan disampaikan oleh Lucy Lili. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Teman-teman, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan seluruh ibadah sekolah minggu kami. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, hebat dan berkuasa. Oleh karena itu, biarlah kami semakin mengasihi Engkau, semakin percaya kepada Tuhan. Dan kami mau menyerahkan persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Berkati akan uang kami supaya menjadi alat Tuhan untuk menolong dan memperlebar akan kerajaan Tuhan melalui sekolah minggu GKT Efrata. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, khususnya untuk Niki. Tuhan akan memberkati supaya dia diberikan kesehatan, kepintaran, hati yang takut kepada Tuhan dan menghormati Tuhan dan orang tua, dan dia menjadi anak yang semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu dan sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan memberikan kami berkat berlimpah-limpah di atas kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupanmu anak-anak mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.